Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali di dalam menara doa sore malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan yang selalu berfirman, Tuhan yang selalu bertindak, Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Itulah sebabnya tidak hentinya kita mau bersyukur, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, mari kita naikkan pujian ini. Kita yakin, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sungguh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan Haleluya. ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin. ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada Yesus, yang mustahil. Yesus, Bagi Tuhan haleluya. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu pada malam hari ini.
boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau ada di gereja-Mu, Kau ada di rumah-Mu ini Tuhan. Dan Kau siap melawati setiap kami Bapa. Juga setiap anak-anak-Mu di rumah yang berdoa bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau akan menolong setiap kami Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, biarlah menara doa ini pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Kau Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, ada urapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau buka ibadah menara doa pada malam hari ini hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam pujian penyembahan kita, sering kita bersama-sama renungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 dan ayat yang ke sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudaranya, Mazmur 91 ini adalah Mazmur di mana Tuhan membedakan antara orang-orang benar dengan orang-orang fasik. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Perbedaan antara orang-orang yang selalu berseru-seru kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak berseru kepada Tuhan. Makanya kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap sakit, penyakit sampah, ya, virus-virus corona atau apapun saudara. Walau 1000 orang rupa di sisimu dan 10.000 rupa di sisi kananmu, kita hanya akan melihatnya saja. Tidak ada yang akan menimpa kita. Dan Tuhan membedakan itu. Kuncinya memang saudara di ayat yang ke-14 ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, ketika kita berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya mendengar dan melihat seruan doa kita. Siapa yang tidak mau dijaga oleh Tuhan? Siapa yang tidak mau dilindungi oleh Tuhan? Siapa yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Kita ingin mengalami apalagi saat-saat seperti ini saudara. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada seruan doa kita itu. Ada hal yang lebih penting daripada kata-kata dalam doa kita, permintaan dalam doa kita. Apa itu? Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini yang Tuhan lihat. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, yang pertama kali Tuhan lihat itu hati. Hati yang melekat kepada Tuhan. Kata melekat di sini memiliki pengertian menempel dengan ketat, dengan begitu lengket saudara. Karena ada orang yang berdoa tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Maksudnya saudara, nanti ketika dia memiliki pergumulan, nanti ketika mereka memiliki kebutuhan, baru mereka berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi ketika doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan, mereka tidak berdoa lagi. Nanti tunggu lagi, kalau ada masalah lagi, pergumulan, berdoa lagi. Inilah yang seringkali mengapa hidup kekristenan kita juga akhirnya kita merasa kok Tuhan tidak seperti dulu ya. Tuhan kok gak sayang saya lagi, Tuhan kok gak tolong sepenuhnya ya.
Kok Tuhan tolong hanya setengah-setengah dan sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Yohanes 15 ketika Yesus menggambarkan tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Dan kita semua ranting-rantingnya. Setiap ranting yang mau berbuah dia harus melekat kepada pohon itu. Tapi ranting yang tidak berbuah akan ditebang, dibuang, saudara. Dibutuhkan sebuah hati yang terus-menerus yang mau mencari Tuhan. Ini maksud saya, hati yang melekat pada Tuhan. Ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan, ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, hati yang melekat kepada Tuhan itu adalah hati yang terus-menerus mencari Tuhan, hati yang terus-menerus mengandalkan Tuhan, hati yang terus-menerus sujud di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Kasih Tuhan, hari ini Tuhan melihat hatimu, dan Tuhan juga melihat hatiku. Apakah kita hanya sekedar datang berdoa, atau juga disertai dengan hati yang melekat kepada Tuhan? Dan saudara akan melihat janji Tuhan, bagaimana Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan, bagaimana Tuhan akan meluputkan kita, dan endingnya memuliakan. Jadi saudara jangan takut dengan kesesakan. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Jangan takut dengan pergumulan. Tuhan akan menolong menyertai kita. Tapi ending dari kesesakan itu, ending dari pergumulan apa? Tuhan akan memuliakan. Artinya apa? Tuhan akan mengangkat kita. Artinya apa? Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Dunia saja bisa mempromosikan orang-orang yang berprestasi. Tetapi ada satu hal lagi, saudara. Ketika kita mungkin hal seperti itu terjadi, aku akan membentenginya sebab ia mengenalkan aku. Ini yang kedua, bukan hanya hati melekat pada Tuhan, tapi mengenal Tuhan kita, mengenal Yesus. Hosea pasal 6 ayat 3 katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kekasih Tuhan dalam menara doa ini, mari kita memiliki kerinduan Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan semakin dalam, mengenal Yesus semakin dalam. Setiap kali kita berdoa, saudara, biar itu menjadi kerinduan kita. Sehingga saya percaya dalam segala sesuatu, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Efesus 5 katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seringkali ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Sederhana, kau mengenal Tuhan bukan? Kalau kita mengenal istri kita, saudara, kadang-kadang dia nggak perlu ngomong sesuatu, tetapi dari bahasa tubuhnya pun kita sudah tahu apa yang dia inginkan. Kenapa? Oh, istri kita mengenal dia. Dia nggak perlu berkata-kata. Mungkin bahkan hanya kedipan mata pun kita sudah tahu apa maksudnya. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Jadi kalau kita ingin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, kenal Tuhan dulu. Itulah sebabnya dalam menara doa ini, mari datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita tidak hanya berseru-seru kepada Tuhan, tapi mari kita memiliki hati yang lekat kepada Tuhan, hati yang mau mengenal Tuhan lebih dalam. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kau mengenal Tuhan seperti ini, engkau akan mengalami kebesarannya, engkau akan mengalami kuasanya. Amin. Itu firman Tuhan. Betapa dahsyat engkau Tuhan. Kita ingat pujian ini. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau. Kami mengenal Tuhan kami yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
Semua berucap tak bergoyahkan, kau tetap
sujud menyembah Yesus. Shikana pada maralana masaka. Kami mau mengenal Tuhan semakin dalam hari-hari ini. Di akhir zaman ini kami mau semakin mengenal Tuhan semakin dalam. Semakin dalam bersama-Mu. Tidak mana-mana Sikana mana-mana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada seperti-Mu. Jamaahku setia pada nama. Baik kami yang di Tuhan dalam rumah-Mu, bahkan mereka saat ini menyembah melalui online di komplek masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, semua tak lebih mengerti.
Buka hatimu, biarkan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup. Urapan-urapan yang baru mengalir dalam hidup. Tidak mana-mana masa. Tidak mana-mana masa. Haleluya. Mengalir urapan-urapan. Mengalir urapan-urapan yang baru, anggur yang baru. Roh kami tetap menyala-nyala melayani pekerjaan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hati yang melekat kepada Tuhan semakin nyata dalam hidup kami, Tuhan. Melengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa dari surga. Karena segala kuasa sudah diberikan kepadamu. Melengkapi kami dalam kuasa-Mu, Tuhan. Dan saat di dalam kuasa-Mu kami memasuki dalam peperangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh yang mengintimidasi, roh yang memprovokasi setiap anak-anak Tuhan di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, kami ikut katakan hancur kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh yang datangkan keberanian Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Segala kuasa-kuasa ini roh yang datangkan segala kerusuhan-kerusuhan, roh-roh teroris, kami bersatu hati, kami akan mengatakan hancur kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia aman, Tuhan. Kota Makassar aman. Bahkan seluruh kota di negeri ini, Tuhan. Damai, 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 damai mulai mengalir ke tengah kota bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa ini roh-roh yang mengikat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih hidup dalam kepanikan, kekecewaan, dendam. Bahkan orang yang tidak mau mengampuni, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ada kelepasan, ada kelepasan malam ini, sehingga tidak ada satu pun yang terikat dengan kemarahan, dendam, sakit hati, kepahitan. Ada damai, damai, damai dari surga mengalir, kebenaran mengalir, mengalir, Tuhan, cita-cita mengalir pada anak-anak-Mu, Tuhan. Tidak pada masyik, kuasa-kuasa ini roh datangkan segala kejahatan, korupsi, roh narkoba, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertobatan demi pertobatan terjadi pada tengah bangsa ini, Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan di tengah-tengah bangsa di akhir zaman ini. Kami berdoa, selamatkanlah Indonesia, selamatkan bangsa kami, Tuhan. Setiap lutut berteru dan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tidak mana-mana masalah. Kami berdoa buat presiden kami, pemimpin, pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tolonglah mereka, Tuhan. Beri hikmat akan budi dan pemerintah memimpin bangsa ini. Sekali lagi roh yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini kembali semakin maju, Tuhan. Perekonomian dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran, keadilan, hukum ditegakkan di tengah-tengah bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Maka secara khusus di tengah-tengah pandemi saat ini, kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sudah mulai dilaksanakan, Tuhan, di seluruh Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, agar proses ini dapat terjadi dengan baik, menyeluruh, sehingga segenap bangsa kami dapat mengalami vaksin ini, Tuhan. Biaya yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan menolong bangsa kami ini. Tolong, Tuhan, Tuhan bekerja di dalam
kesembuhan-Mu atas Indonesia. Melepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Karena di atas segalanya kami percaya kuasa darah Yesus yang menyembuhkan bangsa ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Itulah sebabnya mereka terpapar dengan virus ini Tuhan. Terutama buat anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dosa kesalahan Tuhan, ampuni, kuduskan, sembuhkan Tuhan di dalam darah-Mu, di dalam darah-Mu, di dalam darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik dan sangat baik. Kasih karunia Tuhan atas Indonesia. Kasih karunia Tuhan atas gereja-gereja Tuhan yang akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan. Ada pemulihan atas gereja-gereja Tuhan. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Biar aku jadi kepala gereja. Sungguh-sungguh yang memimpin gereja-Mu di dalam kesempurnaan. Sebagai mempelai Kristus di akhir zaman. Katolik, Pentakosta, Protestan, bahkan semua denominasi organisasi gereja, Tuhan sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali kami siap Tuhan. Secara khusus kami Bukit Hermon kami berdoa. Sikana para sampai. Engkau menjadi kepala yang agung di dalam jemaat-Mu kami Bukit Hermon. Dan biarlah Kau yang menyatakan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Penggembalaanmu di tengah-tengah jemaat-Mu, domba-domba-Mu. Engkau yang membawa mereka kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekalipun kami masuk dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kami, yang menghibur kami. Kami tidak takut Tuhan. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup. Kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sikana mana-mana sampai. Kami berdoa setiap keluarga demi keluarga. Tengah-tengah jemaat Bukit dan Menjabat. Ada kasih Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Seperti firman-Mu malam ini. Ada benteng Tuhan. Tuhan yang meluputkan kami dari segala kesesatan. Bahkan saja Tuhan yang akan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi keluarga demi keluarga. Berkati usaha pekerjaan mereka. Dan dapat mereka kerjakan berhasil di hadapan Tuhan. Maka mereka beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk kami lindungi dan pelihara Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan yang senantiasa mencukupkan kami. Kau Yehova Jireh. Engkau Allah yang menyediakan dalam nama Tuhan Yesus. Sikana mana-mana sampai. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat ibadah kami besok yang disertai dengan pesta kasih Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah ibadah kami penuh dengan kasih dan kuasa. Urapi hamba-Mu yang melayani pekerjaan. Bahkan setiap anak-anak yang ibadah, baik di gereja maupun di rumah secara online, Tuhan yang menjaga dan memberkati kami. Jaga seluruh jemaat sehingga tidak ada satu pun yang tidak beribadah. Beri hati yang melekat pada Tuhan, yang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi mereka mau mencari Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan siapapun anak-anak-Mu yang mengikuti doa malam ini Tuhan, Jamaah beri hati yang melekat pada Tuhan, hati yang terus-menerus mencari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sikana mana-mana sampai. Jaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak muda. Generasi muda, pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka bekerja, Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya akhir zaman itu akan memakai anak-anak muda untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada masyika. Secara khusus anak-anak muda di Bukit Hermon ini, ayo say ini Tuhan, and bless the Lord of Christ dalam nama Tuhan Yesus.
Bagi anak-anak muda itu kemuliaan Tuhan. Mereka menjadi saksi-saksi buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya lebih daripada yang kami doakan malam ini. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang kasih Tuhan. Hamba berdoa, nyatakan kebaikan itu bagi setiap anak-anak. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Dia baik bagiku. Ya Yesus, ya. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Biar kebaikan Tuhan dinyatakan malam ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bagiku. Di akhir undangan doa ini kami mengangkat hati kami sekali lagi Tuhan. Dan saat ini biarlah segala kemurahan dan kebaikan Tuhan mengalir. Memperlengkapi kami dalam setiap pelayanan. Memperlengkapi kami Tuhan dengan kuat kuasa bahkan hikmat-Mu. Bahkan dalam usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa curahkanlah berkat-Mu bagi seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang memanfaatkan yang sampai di sini. Kekasih Tuhan arahkan hati. Terimalah segala berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan